wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Faisal Nur Sayyid, NTM 10881010104, akan mempresentasikan dari tugas tata kelola IT, yaitu tugas 4, yaitu tentang Service Design dan Service Transition pada ITIL. Service Design sendiri adalah penyediaan domain untuk merancang dan mengembangkan layanan dan proses manajemen layanan. Ini mencakup rancangan prinsip dan metode yang mengkonversi strategi objek ke portofolio dari layanan dan service aset. Cangkupan dari service design ini tidak terbatas pada layanan terbaru. Ini termasuk pada perubahan dan perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan dan mengelola nilai pada pelanggan pada siklus dari layanan yang berkelanjutan, pencapaian tingkat layanan, serta kesesuaian pada standarisasi dan regulasi. Pada service design sendiri terdapat 7 proses, yaitu pertama, service catalog management. Service katalog layanan yang menyediakan sumber informasi yang berpusat pada layanan IT yang memberikan pada bisnis oleh organisasi penyediaan layanan, yang memastikan area bisnis dapat terlihat secara akurat, gambaran yang konsisten dari layanan IT yang disediakan, serta detail dan status layanan tersebut. Nah, tujuan untuk SCM ini atau manajemen katalog layanan adalah untuk menyediakan suatu sumber informasi yang konsisten atas seluruh layanan tersebut yang setuju, dan memastikan bahwa katalog layanan tersebut secara luas tersedia untuk siapapun yang dapat mengakses. Yang kedua adalah service level management. Negosiasi SLM, persetujuan dan dokumentasi sewajarnya mengenai target layanan IT terhadap bisnis, dan kemudian melakukan monitor dengan menghasilkan laporan atas penyediaan layanan kontra tingkat persetujuan layanan. Nah, dari tujuannya dari proses yang service level management ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh layanan operasional dan performa layanan tersebut terukur secara konsisten dengan nilai profesional yang disetujui di seluruh organisasi, dan bahwa layanan dan laporan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pelanggan. Ketiga, ada supplier management. Proses manajemen penyedia memastikan pada penyediaan dan layanan yang mereka berikan yang dapat dikelola oleh dapat mendukung target layanan IT dan ekspansi bisnis. Nah, tujuan dari supplier ini untuk memastikan bahwa pemasok bekerja sesuai target yang terkandung dalam kontrak dan perjanjian mereka, dan sesuai data semua persyaratan serta kondisi. Yang keempat ada capacity management, yaitu proses untuk memastikan bahwa kapasitas infrastruktur IT dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang secara tepat waktu dan tepat pada anggaran. Tujuan dari ini adalah untuk memastikan bahwa kapasitas layanan IT yang dimiliki dapat melayani kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan. Kelima ada availability management. Tujuannya untuk meningkatkan ketersediaan layanan IT dan dukungannya pada organisasi, dan terdapat dua aspek manajemen ketersediaan itu, yaitu activity relatif dan aktivitas proaktif. Yang maksudnya aktivitas reaktif yaitu monitor, pengukuran, analisis, manajemen gangguan, management event, gangguan, problem, dan yang termasuk pada
tidak sedianya pada layanan, tampaknya yang bersinggungan langsung pada layanan. Sedangkan yang proaktif adalah seperti perancangan, desain, rekomendasi, dan peningkatan ketersediaan. Keenam, ada IT Service Continuum Management. Tujuannya untuk mensupport keberlangsungannya bisnis dengan memastikan pada infrastruktur IT dapat terperbaiki sesuai dengan target waktu, sehingga dapat berjalan berjalan terus menerus, jadi continue. Yang terakhir ada IT Security Management. Tujuannya untuk menselaraskan keamanan IT dengan keamanan bisnis dan memastikan bahwa keamanan manajemen informasi yang dikelola secara efektif pada seluruh layanan dan manajemen layanan, seperti informasi yang dapat digunakan ketika dibutuhkan, terus informasi digunakan oleh dan diperlihatkan hanya pada siapa saja yang memiliki hak yang untuk mengetahuinya, dan informasi yang lengkap, akurat, dan dilindungi terhadap modifikasi yang sah, dan ada juga transaksi bisnis seperti penukaran informasi dan dapat dipercayaannya. Kemudian ini adalah service transition, yaitu penyediaan pedoman untuk pengembangan dan peningkatan kemampuan akan transisi dan perubahan layanan hingga operasional. Bagian ini memberikan domain bagaimana persyaratan service strategi yang dibutuhkan dalam service design secara efektif direalisasikan dalam service operation sambil mengawasi resiko kegagalan dan gangguannya. Proses pada service transition ada 7 juga. Yang pertama ada transition planning and support, yaitu langkah pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk mengelola transisi yang akan dilakukan mulai dari kondisi terkini menuju pada rancangan yang telah didefinisikan dan ditetapkan. Kedua ada evaluasi perubahan atau change management, yaitu bertujuan melakukan pengenalan pada layanan terbaru ataupun pengenalan perubahan baru pada layanan yang telah terjalan. Ketiga dari ini ada manajemen aset dan konfigurasi layanan. Tujuannya untuk menjaga hubungan konfigurasi dan aset yang dibutuhkan pada layanan IT. Keempat ada release and deployment management, bertujuan untuk merencanakan dan menjadwalkan dan mengendalikan proses rilis layanan dengan menguji pada siklus layanan, sehingga dapat memastikan integritas layanan tetap terjaga. Kelima ada validasi dan pengujian layanan atau service validation. Tujuannya untuk memastikan layanan yang diberikan memenuhi harapan pelanggan sesuai dengan target level yang disepakati dan memastikan bahwa operasional IT mampu mendukung layanan tersebut. Keenam ada evaluation. Di proses ini untuk melakukan pengenalan pada layanan terbaru ataupun memperkenalkan perubahan baru pada layanan yang telah berjalan. Dan terakhir dari proses service transition adalah knowledge management. Tujuannya untuk mengumpulkan, menganalisa, penyimpanan, dan berbagai pengetahuan dan informasi organisasi yang terkait pada layanan IT, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari kerja service transition sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.